yang dibagi, yang kira-kira jatah ibu itu dipisahkan. Yang jatah bapak yang meninggal itu yang mana itu. Nah, seperti halnya tadi, halnya yang kayak gunung gini itu Pak, dipisahkan dulu. Ini harta yang waris itu yang mana? Iya, baik. Kalau secara sederhana tadi, kalau pakai hitungan waris, ada hitungannya sebetulnya Pak. Misalkan akhirnya nanti ada hitungannya takarruj minat tarikah. Nanti ada kasusnya. Ibu boleh jadi dia tidak bisa dihitung misalkan dapatkan warisan, tetapi ada kompensasinya. Kompensasinya apa? Ya udahlah, rumah buat ibu tapi yang lainnya nggak dapat warisan, itu bisa juga seperti itu. Nah ini yang ada kasus-kasus Pak. Nah ini yang bisa dikembangkan untuk menghibur. Kesian juga, saya dulu punya nenek ada itu, padahal dia sama-sama sama istri sama suaminya berpuluh-puluh tahun sampai meninggal dunia, cucu-cucunya anak-anaknya Pak jual semuanya Pak. Tiba-tiba nenek saya cuma dikasih 3 juta rupiah Pak. Itu kan aja. Padahal dari awal semuanya dibangun, bagus semuanya banyak Pak, tapi dapat sedikit. Tapi lagi-lagi ingat tadi, ternyata pas saya cermati orang yang tadi memang serahkan dalam warisan tidak berkah Pak. Ya baik. Jadi barangkali kalau kita ke bawah, kita mulai tahu, kita bisa berapa. Tapi kalau kami bicara ke atas, dulu orang tua kami tidak membuat secara hukum halal yang benar. Pertanyaannya itu menjadi harta haram atau harta halal yang benar. Pembagiannya tidak sesuai dengan syariat. Baik. Kalau dalam hukum Islam kan kalau kita tidak tahu maka tidak dihukum. Yang sudah biarlah sudah. Yang kedua, kalau misalkan kita berketurunan, tapi masing-masing itu sepakat, oke lah pembagian itu adil sama rata, sepakat mereka, semuanya ikhlas. Itu boleh atau termasuk haram? Yang jelas pertama tadi yang kasusnya kan lebih arifnya lagi dibagi dulu secara hukum Islam dulu. Jatahnya ketahuan Pak. Oh buat yang perempuan berapa, laki-laki berapa. Ya udah kalau begitu saya ikhlas aja udah. Yang banyak jadi bagi rata-rata itu lebih bagus. Iya kan? Tapi yang jelas tadi hukum Islam harus didahulukan dulu. Ya kan tadi solusinya tadi Pak ya. Karena memang di tengah masyarakat banyak yang begitu bagi rata gitu kan. Nah ternyata yang lebih baik kalau tidak ikhlas Pak Ade kan jadi haram nggak barangnya. Nah ini dia. Nah makanya Islam itu mengatur sampai ke hati masalah keikhlasan, hak milik orang lain. Oke ini kita lanjutkan dulu aja, nanti kalau ada bapak ada pertanyaan sambil berjalan aja Pak ya. Ini kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 5:30 lewat sedikit aja kali Pak ya. Nah. Jadi kalau memang ada pertanyaan, oke kita lanjutkan. Ini tadi yang pertanyaan dari Bapak tadi ya, yang menjaga pewarisan tadi, pembunuhan, perbedaan agama, perbudakan. Boleh jadi ahli warisnya jadi budak, boleh jadi nggak bisa. Oke, pembunuhan, ahli waris yang membunuh tidak berhak atas warisannya. Muslim dan kafir tidak saling mewarisi. Tadi sudah kita ulang-ulang. Perbudakan tidak punya hak atas harta dan tidak punya hak waris. Untuk dirinya dia susah Pak, apalagi bisa dapatkan. Oke kita lanjutkan. Ini penghalang dengan sifat tadi, perbedaan lahiran agama, pembunuhan, ketidakpastian waktu meninggalnya dan seterusnya. Oke. Nah ini ada kategori terhalang dengan ahli waris lain. Kakek terhalang karena ada bapak. Kalau bapak tidak ada, boleh jadi kakek naik jabatan. Nah gitu. Nenek tidak bisa karena ada ibu. Cucu ada anak laki-laki dan seterusnya. Saya kira seperti itu Pak. Ada yang terhalang. Oke kita lanjutkan. Oke terus. Nah, ini tentang ahli waris. Ini tentang macam-macam ahli waris ashabul furud.
Ada yang kategori setengah, sepertiga, dua per tiga, seperenam, seperempat, ada yang kategori seperdelapan. Oke. Ketika misalkan ya bapak kita meninggal, kan masih ada ibu nih, kita masih enak sama ibu masih bareng dulu. Terus ibu kita meninggal, ini juga anak-anak sepakat gak usah dibagi aja biar bareng-bareng begini dan nggak ada yang protes. Boleh nggak begitu? Saking cintanya. Saking cintanya ya. Baik. Dalam hukum Islam ini kan sebetulnya dilakukan mawaris ini biar supaya pada terjadinya konflik, berantem yang model-modelnya. Ya kalau memang semuanya sudah ridho, sudah ketahuan, tapi dibagi dulu ketentuannya, dan lebih baik itu Pak, dibagi dulu dan diikhlaskan ridho, itu lebih baik lagi. Ketahuan, karena nanti kan ada yang cemberut aja Pak kadang-kadang. Di depan ridho gitu kan, tapi iya. Iya, itu dia. Jadi kan artinya apa? Ibu juga sama. Ya kan ibu juga harus menerima kan. Ada bagian-bagian dalam Islam. Ibu ada bagian-bagiannya. Istri juga ada bagian-bagiannya. Ini yang bisa kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Ya, silakan. Saya mau tanya, misalnya untuk orang yang sudah mendapat wasiat, tidak lebih dari 3 bagian, dia mendapat lagi warisan. Baik, tadi awal-awal sudah kita lihat wasiat itu diberikan bukan untuk ahli. Kalau bukan ahli waris, berarti dia dapat warisan nggak? Tidak dapat. Ini wasiat makanya khusus. Dalam Islam itu menarik. Adopsi dihilangkan, tetapi diganti jadi wasiat. Karena nanti akan menjadi masalah. Kalau anaknya satu, itu boleh yang laki-laki, boleh semua hartanya dikuasai oleh laki-laki. Nah itu saya sebenarnya gini Pak. Misalkan setelah dihitung harta si bapak katakanlah 100 juta gitu ya, rumahnya semuanya 1 juta, dibagikan ke istri, anak dan sebagainya, selesai habis 1 juta. Itu yang dimaksud oleh yang lebih-lebih itu gimana Pak Ustaz? Lebih-lebih apa tuh? Tadi kan sepertiga dari 100 juta dibagi habis semua kan, di antara anak istri dan sebagainya. Kok bisa ada yang lebih? Kita bisa dibagi sebagai wasiat lah, sebagai apa gimana tadi? Lebih gimana maksudnya? Nah, mungkin ada kasus yang gampangnya gini aja ya. Oke, baik. Ada kasus gini aja Pak ya. Kalau umpama ada si mayit meninggalkan uang 100 juta, kalau yang ahli warisnya laki-laki, maka 100 juta untuk yang laki-laki. Ulama menyatakan seperti itu. Tapi kalau perempuan, kalau dia lebih dari 2 orang, maka maksimal 2/3. Ada sisanya nggak itu? Berarti 1/3 bisa diberikan kepada siapa? Ini diserahkan ke sedekah, baitul mal atau apa. Nah, kayak 1/3-nya itu kan. Tapi kalau dia seandainya tadi perempuan, maka setengah. Iya, 1 orang. Biar itu laki-laki semuanya. Ini kalau modelnya kita ada hitung-hitungan ini Pak. Akan coba kita lihat ini lebih cenderung hitungan-hitungan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Bukan pewaris tunggal. Kalau laki-laki tadi bisa pewaris tunggal. Tapi kalau perempuan sesuai dengan pembagiannya setengah, terus 2/3. Nah, dibagi lagi kan? Berarti misalkan tadi istri, ada anak. Nah, kan istri sama anak itu lah bahasanya kan. Nah, berarti istrinya tadi berapa? Dapat 1/4, gitu kan? Nah, anak perempuan berarti hitungannya adalah dapat setengah. Nah, kalau dihitung-hitung nanti berapa? Tinggal asal masalahnya berarti 12 dikali 1/4 ya nih jago. Kita tanya ke pastoral. Iya kan? Misalkan gitu. Yang bisa lihat. Oh, tadi mohon maaf. Tadi istri karena ada anak ya bukan 1/4 Pak ya. Jadi 1/8 ya. 1/8. Berarti 1/8 2/3. Ya itu tinggal kali itu. Ini kita akan coba kasus-kasusnya aja. Disesuaikan model-modelnya. Kayak contoh tadi Aul ya. Aul tadi karena ada kasus
tadi kalau dihitung suami setengah, kemudian mungkin sahabat apa saudara perempuan lebih dari 2/3, hitungannya kan jadi berapa? 7/6, maka modelnya jadi 7/7. Oke, kita lanjutkan ini biar supaya kita lebih jelas. Ini baik. Baik, terima kasih banyak sebelumnya, Pak. Baik. Baik, kita lanjutkan Pak ya. Masih ada pertanyaan? Apanya itu Pak? Jadi memang ada beberapa kasus-kasus Pak. Kasus-kasus nanti yang tadi kan kasusnya ada rod, ada istilah aul. Nanti ada yang secara sederhana ternyata bagaimana sisanya? Ada ulama yang menyatakan sisanya itu lebih baik dikembalikan kepada Baitul Mal. Ulama lagi yang lainnya menyatakan lebih baik dikembalikan kepada ahli waris dengan hitungannya yang pokoknya nanti intinya nanti ketemu jadi misalkan 12/12 gitu kan. Akhirnya kan jadi rata. Nah itu model. Oke, kita lihat ini kalau yang setengah 2/3 siapa saja. Oke, kemudian 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Nah kayak ini. Oke, kita lanjutkan nanti biar supaya ketemu sama hitung-hitungannya Pak ya. Kita simulasi. Nah ini almarhum ada kategori ini. Kalau tadi kita singgung ini yang namanya furu Pak, cabang ya, bawahan anak perempuan dan cucu. Ini yang ke atas namanya adalah asal atau usul. Nah yang kesini ini yang namanya adalah hawas. Oke, lanjutkan. Saudara gitu. Oke, lanjutkan. Kita langsung ke hitung-hitungan coba Pak. Hitung-hitungannya. Oke, sebelum kita hitungan mungkin ahli warisnya tadi perlu ditampilkan biar ketahuan. Iya. Oke. Ada 15 ahli waris dari laki-laki dan ada 10 dari perempuan. Kalau M ini berarti mayit. Nah itu anak laki-laki, cucu laki-laki, paman laki-laki dan seterusnya. Ini yang dikategorikan ahli waris dari laki-laki, tinggal dilihat aja. Oke. Oke ya. Kita lanjutkan, ini ada penjelasannya itu di antara ini. Yang perempuan sekarang, yang perempuan dulu nanti baru nomor berapa ya setelahnya? Iya. Satunya lagi ya. Iya. Oke, ini 10. Kalau ini jalur perempuan. Jalur perempuan, yang ahli waris perempuan itu siapa saja? Nah ini anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya. Nih. Nah kalau seandainya ada semuanya, siapa yang berhak? Oke, yang setelah itu, oke itu aja. Ini diantaranya ini. Dan apabila semua ahli waris tadi yang telah kita singgung Pak, ini sekitar diulangkan saja. Kalau semua ahli waris 25 ahli waris tadi itu ada, siapa saja yang berhak? Ya tadi, kalau yang meninggal istri berarti suami, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, ini kira-kira gitu. Kalau suami ya terbalik ya tadi. Oke, berikutnya ini yang nasabiah anak-anaknya. Oke, terus ini sababiah perkawinan atau melalui wala. Oke, terus ya
Terus, nah ini bukan ahli waris nih Pak. Dalam Islam itu ada kategori, ada ahli waris, ada bukan ahli waris. Yang bukan ahli waris adalah anak angkat nih. Anak tiri ahli waris gak Pak? Hah? Bukan. Mantan suami? Mantan istri? Bukan. Keponakan perempuan? Bukan itu. Keponakan dari saudara perempuan? Juga bukan. Mertua? Nah tadi ada pertanyaan ya. Mertua, menantu? Bukan juga. Saudara ipar? Nah itu juga bukan. Cucu dari anak perempuan? Nah paman, bibi dari ibu, saudara lain, ayah lain ibu. Ya, ini berarti ya bingung juga lain ibu, lain bapak kan udah berantakan. Oke kita lanjutkan. Ini ada yang perlu kita catat. Bagaimana cara nanti bapak menentukan perhitungan pewaris? Pertama mencatat ahli waris yang masih hidup siapa saja. Menentukan di antara ahli waris tersebut siapa yang dapat waris. Setelah itu diketahui ahli waris yang berhak mendapat warisan. Nah kemudian tentuin dalam urut muqaddarahnya itu berapa. Oke kita lanjutkan. Nah ini pakai hitung-hitungan yang sederhana modelnya. Misalnya ada anak ibu adalah 1/6, kemudian suami 1/4. Kalau dihitungnya berarti apa? Asal masalahnya berarti berapa? 12 ya. 1/6 dari 1/4 itu berarti 12. Berarti 1/6 dikali atau dibagi lah, dikali. 12 kali 1/6 berarti 2, bagi suami berarti adalah 3. 12 dikali apa? Tambah 3 ya. Oke, nanti jumlahnya jadi jika asal masalah dikurangi jumlah kata tersebut maka kita akan dapatkan sisa warisan yaitu 12 kali 5 jadi 7. Nanti sisanya juga buat untuk kategori untuk asobah bisa juga gitu. Asobahnya siapa? Ya. Oke kita lanjutkan. Ini langsung ke tekniknya saja Pak. Nah ini tekniknya. Contoh. Seorang wafat meninggalkan 2 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Harta warisannya berapa juta Pak? 30 JT kalau kata orang sekarang. Nah cara penyelesaiannya asal masalahnya ini berapa nih Pak? 10 dari mana Pak 10? 4 sama 6 anak perempuan, anak laki-laki 2 karena 2 banding 1 berarti ini nih 2 dikali 2 jadi berapa? 4 ditambah 6 jadi berapa? 10. Ini yang asal masalahnya adalah 10. Yang diperoleh dari jumlah anak laki-laki tadi 2 dikali 2 jadi 4 ditambah 6 berarti berapa? 10. Kalau harta yang ditinggalkan 30 juta berarti 30 juta dibagi 10 jadi berapa? Jadi 3 juta. Nah kalau kita lihat ini hampir sama, hitungan begini juga bisa 30 juta bagi 10 3. Nah kalau kita hitung tadi 2 anak laki-laki berarti berapa Pak? 4 kan? 2 kali 2 ini adalah 4 berarti 4 dikali ini jadi berapa? 4 kali 3 juta jadi berapa? 12 juta. Ini 2 orang laki-laki. Kalau 1 orang laki-laki dibagi 2 berarti 12 juta dibagi 2 berarti hasilnya 6 juta. 6 anak perempuan berarti 6 dikali 3 jadi berapa? 18 juta. 18 dan ada 6 orang bagi 6 berarti hasilnya berapa? 3 juta. Laki-laki 12 juta, perempuan beda nggak Pak? Ya, berapa lipat kan? Hah? Oh, kalau ini cuma kasus, kan kasus ya. Bisa kasus istrinya nggak ada, itu kan ini cuma anak ada ahli warisnya adalah anak-anaknya saja. Nah, coba kita lihat lagi kasus yang lainnya. Kalau istrinya 2 ya tinggal dibagi berdua. Nah, sama, berarti sama tadi. Tinggal dilihat nanti bapaknya gitu kan. Bapaknya misalkan meninggal dunia. Rupanya nanti dia memiliki anak. Anak dari mana? Istri muda. Ya kan berarti kan hitungannya ada anak Pak ya. Ada anak berarti yang semestinya dia dapat 1/4 jadi 1/8. 1/8 itu dibagi 3. Baik silakan.